sabar tahu Bakti. itu. Dicari Lukas lewat 1. YouTube. Saya juga tahu itu. Sekarang kau buka dulu kau punya Bible. Sama nggak isinya ini? Kata siapa sama, beda lah dia. Ya makanya mana Bible kau? Itu kan dicari di Google itu ah. Ya Saya sekarang Bible kau mana? makanya Aduh. bikin konten Nah, itu jangan berharap sama Google kalau pintar. Oke, saya buka dari ini ya, Alkitab Sabda ya. Inilah sakitnya kalian ini sharing pakai tafsiran, nggak ada kepastian. Loh, Kau juga aku tidak punya Bible mana? di data. Biblemu mana? Biar untuk membuktikan ini Alkitab Sabda benar apa enggak? Mana Biblemu? Masa di rumahmu gak ada Bible, Bang? Saya memang nggak ada, karena saya nggak Adanya pernah apa? Buku apa? Tatang Sutarman. saya nggak pernah debat agama, saya bilang tadi. Ini dari Alkitab Sabda nih. Link kalian ini ya. Saya nggak terlalu ngurus agama orang gitu. Kau tengok. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang apa? Saya nggak berdebat dengan dia. Saya Orang punya apa? kami tidak Woi. saling Bunda Nora izin Bunda Nora. Lah muncungnya turunkan aja lah udahlah. Bunda Ya, Nora. udah sanggup Bunda lagi Nora dia. izin. Ya, Mbak, dari yang pintar Nggak dikit. bisa diskusi Mbak Nora. dia bilang katanya masa dari Google lah. Kamu punya Bible aja nggak ada, perangkatmu nggak ada. Kalau Kismin bilang lah. Masa nanti mau berdebat baru ada Bible, Bunda? Kacau ya, matanya. Ya, Erianto. Selamat sore, Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, coba Noise ya, tempat tuh noise ya deh ya. Ini hujan lebat loh. Gak apa-apa, masih kedengaran bagus. Ya, Teman-teman. coba Erianto ditanya. Ya, Eri, Muslim ya? Ya, kalau Muslim saya beli tempat dulu buat Kristen ya, biar ada tempat dulu. Ada yang mau disampaikan, Bang? Memang oten-oten tuh kayak gitu, kalau udah terpempung dia lari-lari itu. Ya, Gak bisa jawab tuh dia lari-lari itu. nah, begitulah Nggak mereka ada. itu. Oten-oten Gak apa-apa, Bang. mana bisa selagi Nggak apa-apa, menuhankan manusia, selagi dia menuhankan manusia, kacau. Ya. Nggak bisa dia menjawab apa-apa. Oke, Bang ya. Ya, biar tak turunin, biar kita Ya. cari dulu Kristen yang lainnya, Bang ya. Terima kasih banyak sudah Iyalah, mampir ya. silakanlah. Assalamualaikum warahmatullahi Iyalah, aku wabarakatuh. turun aja dulu. Ya, Andre, selamat sore. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang sampaikan, Bang? Iya, saya sampaikan aja. Ini ya, ini kan bulan puasa, ndak usahlah saling berdebat yang sekiranya mengandung emosi. Ya, Abang ini Kristen ke Muslim? saya Muslim. Hmm. Apa urusan abang? Larang Ya. orang debat di sini bang. Duh, saya cuma bilang. Udah, dibawa aja dulu. Nanti dijelaskan itu ya. Pertanyaan itu udah beribu kali masuk di telinga saya. Orang baru-baru semua itu yang naik Orang baru. Silakan Ten. Coba tapping angka 3 biar tanaikan no Ten. Tapping angka 3 coba. Banyak sekali yang minta naik ini. Bunda Nora, salam kenal ya Bunda Nora. Salam kenal Bunda Nora. Mm-mm. Ya, salam kenal. Ya, Mita. Ada suara saya? Ya, ada. Tadi keniak Bunda. Cek, ada kan? Ada. Ada Bunda. Ya, saya terpaksa pakai ini. Deras sekali hujan jadi saya nggak dengar. Iya. Ya, silakan, naikkan lagi. Sofia. Banyak yang minta naik ini. Kayaknya Muslim, banyak yang Muslim ini. Coba Kristen coba ketik angka 3 biar naikkan coba. Ya, Sofia. Selamat sore, Sofia. Sophia Bini. Ya, nggak jelas ya. Ya, yang Muslim ditahan dulu, yang Muslim ya. Yang Muslim ditahan dulu. Naikkan saya, Ani. Aduh. Yang Muslim sabar dulu, yang Muslim.
Muslim sabar dulu. Glif, selamat sore. Oh, Sandi. Halo, Glif, selamat sore. ya, Kristen Bang. Ya, perkenalkan saya dari Kristen. Ya, Protestan ya. Ya, silakan. Ya, Silakan, Bang. Kristen. Ya. Silakan Bang. Ya, buka kameranya Bang. Ya, gak usah buka kamera aja. Bisa kan? Buka kamera bang, mau diskusi bang. Gimana ini? Ini kan tamunya, ini kan kita tamu. Buka Nah, kamera. Oke, itu diturunkan apanya? Apanya, Dek? Itunya. Oke. Halo. Apa namanya nih? Oke. Ya, silakan Bang Ya, Glif, Glif. Masya Allah. Dia sudah buka kamera, kita kasih kesempatan dia untuk bertanya. Silakan Bang Glif. Oke, pertama ya, saya izin mohon maaf sebelumnya. Bisa kedengaran suara enggak? Bisa. Kalau Bisa, ya? tidak kedengaran suaranya, saya akan kasih tanda. Oke, siap. Jadi gini aja, artinya mohon maaf ya, saya tidak bermaksud untuk mencari sisi kelemahan. Ya, sisi kelemahan Oke. dari tujuan daripada kita untuk berdialog tentang ini. Ya, Iya. kita di sini menjaga kesatuan NKRI, ya kan? Selalu terjaga, Bang. Insya Allah. Oke, siap. Oke, yang tadi boleh saya tanya, yang tadi Ibu dan Bapak tanyakan apa itu tadi tentang Yesus itu? Apakah Yesus beragama Kristen? Apakah Yesus itu beragama Kristen? Ya, kenapa Ibu atau Bapak mengatakan bahwa Ada suara saya? Ini mati Ada, lampu di sini, Bunda. nggak apa-apa. Ada bunda. Lanjut. Bunda ada. Ada bunda ada. Oke, lanjut. kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, Kedengaran. Apakah Yesus beragama Kristen? Yesus tidak berdiri di satu. Yesus tidak mengatakan bahwa dia adalah orang Kristen, Acet. Tapi, ya kan? tapi, Tapi dia adalah Allah sebagai Allah Tritunggal. saya tidak tanya itunya. Kalau dia tidak beragama Kristen, berarti dia beragama apa? Gimana, Bu? Kalau dia tidak beragama Kristen, berarti Yesus beragama apa? Ya, maaf, saya tidak bisa mengatakan bahwa Yesus itu beragama apa. Tapi Hmm. Yesus itu sebagai ilahi. Dia Saya tidak tanya ilahinya. Saya tidak tanya. Oke. Dia berinkarnasi. Saya tidak tanya inkarnasi. Gak tanya, Bang. Yang saya tanya, kalau Yesus memang Abang bilang, sabar dulu Bang, kita satu-satu. Wih, Kan udah kalau macet ya. ditanya apakah Yesus itu beragama Ya, sabar Kristen, dulu Bang, saya harus Bang. mencari tahu, memberikan penjelasan secara historis. Sebentar secara Bang. teologis. Iya, sebentar Bang, sebentar. Sabar, Oke. Abang Sabar, Bang, sabar. sabar. Ya, kalau Yesus Oke. tidak beragama Kristen dan memang Bang Glif tidak bisa memberitahu Yesus agama apa. Oke, pertanyaannya saya kecilkan sedikit lagi. Apakah Yesus punya Tuhan? Yesus itu adalah Tuhan sendiri. Oke. Ketika Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi." Menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bang? Yesus mengatakan seperti itu. Dia menganggap statusnya sebagai anak Allah. Dia merendahkan diri, status derajat daripada Bapa itu lebih tinggi Yang saya daripada tanya, menurut Yesus, Tuhan langit dan bumi itu siapa, Bang? Tuhan dan langit dan bumi itu disebut Allah atau Bapa. Nah, Allah Bapa ini Tuhan atau bukan? Allah Bapa itu adalah Tuhan, dia adalah Roh Kudus, dia adalah Yesus sendiri. Panes ini parah. Jadi kalau Allah Bapa itu adalah Tuhan,
langit dan bumi. Yesus Tuhan apa, Bang? Saya Tuhan-Tuhanan. mau jelasin gini ya. Saya Iya. jelasin begini. Ibu, Bapak mengerti Tritunggal atau Trinitas kealahan? Bapak sudah, sebenarnya Abang sudah mengatakan sisi sebelahnya adalah oneness. Tadi Tanya. Abang mengatakan Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Selamat, Dengar ya. Anda sudah jadi oneness. Coba dengar. Coba baca ya. Baca kitab suci. So, baca Alkitab. Tidak, saya Satu tidak Yohanes tanya yang pasal kitab 1 ayat suci. 1. Saya Dengar tidak dulu. tanya, sebentar Dengar Bang. dulu, saya Biar kita dapat poinnya, Bang. secara historis ya. Begini. Biar kita dapat poinnya, Abang ini ngelek atau saya sih? Ngelek dia bunda, ngelek dia ini. Gini Pak. Astagfirullah. Abang, Bagaimana ngomong terus? jaringannya, Bang. Ya, diperbaiki dulu jaringannya ya. Mana ini? Nanti saya takut dosa loh. Iya, makanya kita puasa ini bunda. Astaga. Gitu. Aduh, di sini masih mati lampu, saya off cam dulu. Iya, Mati lampu, saya off cam dulu ya. Waktu cok. Ani tadi mana? Ani. Itu aku mau naik, Bu. Tentu Ani. Enggak dia enggak minta permintaan naik di sini nih, enggak mungkin mau dijambak lagi nih. Ani, kirim permintaan naik, Ani. Oke, udah saya jambak dia. Silakan Ani. Nah, Oke. Gak usah dinaikkan semua dulu ya. iya. Malas aku bising-bising. Oke, selamat sore Ani. Agama apa? Selamat sore kakak. Tapi ini bunda. Selamat sore juga kakak. Maaf kakak, saya karena di sini mati lampu, saya Iya, belum bisa selamat untuk sore. on cam. Kalau insya Allah kalau hidup nanti saya on cam. Ya Kak Ani ini agama apa kalau boleh saya tahu? Oke kakak. Oke. Aku Kristen kak, aku Kristen. Katolik, Protestan? Dulu Protestan ya. Sekarang Katolik. Sekarang Ini siapa ya lagi yang macet ini? Aduh. Dulu Protestan, sekarang apa Kak? Mbak Ani macet nih. Aduh, kenapa yang naik sini semua pada macet ya? Jadi gitu. Dulu Protestan Mbak Ani, sekarang apa? Aduh. karismatik bang. Karismatik Oh, bunda. karismatik. Ya, oke, karismatik. Bahasa roh ya. Sikarabara. Asaro. Iya, sebenarnya karismatik itu bukan Protestan loh, jangan salah kalian. Karismatik itu perkumpulan doa itu, persekutuan doa. Ya, silakan Kak Ani mau bertanya. Di sini alhamdulillah karena bulan puasa kami mengizinkan dari pihak Kristen bertanya duluan. Silakan. Saya tanya kak, kenapa selalu dibahas tentang agama? Kenapa terus dipermasalahkan tentang agama? Dan kenapa Aduh, Macet jaringannya. lagi ini nih. Paling jelek pula dia begini. Aduh. Gak di restu roh dulu semua mereka ini bunda. itu loh? Kenapa Kak? Kakak macet loh Kak. Mbak Ani macet terus nih. Ini kurang data Kak. Kak Ani panggil Roma dulu coba. Dipanggil Bang Roma. Bang Romanya dipanggil. Kak Ani, jaringan kakak loh, ngelek jaringan kakak. Maksudnya gimana? Iya. Oh, ya, Ngelek. kurang bagus Iya, jaringan, kurang Kak. bagus. Iya, nggak Gini, apa-apa. Kak, Coba gini aja, coba Kak. diulang. Iya, oke. Yesus Silakan. itu kepercayaan kami. Yesus itu kepercayaan kami, Tuhan kami. Kalau kami percaya ke Tuhan Yesus itu, kenapa kalian mengomentarinya? Kenapa kalian Mm-mm. Apa? tidak mempercayainya? Ya kalau nggak kalian tidak mempercayainya, kami juga tidak memaksa, gitu loh. Oke. Ya kan? Itu Udah. kepercayaan kami. Itu Tuhan oke. kami. Kenapa Oke. kalian sibuk dan kalian mengurusnya begitu? Kenapa kalian sibuk? Gitu. Oke. Boleh saya ngomong? Sudah selesai atau Kak Ani?
Ada yang mau disampaikan lagi? Itu aja. Udah ya? Itu aja. Oke. Itu aja. Bang Romanya ada di sebelah, Abang Roma? Abang Roma ada di sebelah. Kan biasanya, Ani, Abang Roma. Kan biasanya kayak gitu ya. Oke, ini saya jelaskan sedikit ya Kak ya. Makanya kalau di dalam keislaman itu, Islam itu agama syiar Kak. Kita dakwah, kita menyampaikan kebenaran. Nah, kebenaran yang kami sampaikan terlepas dari kalian menerima atau tidak itu urusan Allah lagi. Allah memberikan hidayah kepada manusia. Nah, sekarang manusia ini mau menyambut atau tidak. Nah, kenapa di dalam Al-Qur'an Nabi Isa atau kalian yakini itu adalah Yesus itu tidak dikatakan disalib? Terus kalian bertanya, kalau memang Yesus tidak disalib, siapa yang disalib? Nah, Itu kan di kitab kalian, Kak. sabar dulu Kak. Kan tadi Kakak ngomong, tadi saya tanya, ada lagi yang mau Kakak sampaikan? Enggak. Jadi Aku izinkan menjawab. saya. Tapi aku menjawab. Tidak, saya tidak bertanya kepada Kakak. Ini saya menyampaikan narasi saya. Oke. Nah, di sini kan diskusi lintas iman Kak. Yang dimana kita tuh edukasi, adu data, bukan adu congor. Terlepas dari Kakak mengimani apapun, itu urusan Kakak. Mau botol kecap pun Kakak imani, itu urusan Kakak. Tapi sekarang yang di sini kita uji Kak. Makanya saya katakan, ya, kalau di dalam Islam, sabar Kak. Di dalam Islam, kenapa di Al-Quran tidak dikatakan siapa yang diserupakan? Seandainya Allah kasih tahu siapa yang diserupakan adalah Fulan bin Fulin, asal Kakak tahu, ya, ketuhanan dari Yesus yang diimani Kristen pasti akan rontok. Pasti akan habis. Tidak. Karena apa? Sabar dulu Kak. Makanya sabar dulu Kak. Kalau Allah memberitahu kepada manusia yang diserupakan adalah orang ini, sejarawan itu Kak, ahli arkeologi Kak, itu akan meneliti. Makanya saya bilang keimanan Kristen ini tumbuh hasil dari sejarah. Bukan karena firman Tuhan. Kalau keimanan kami dari firman Tuhan Kak. Makanya dikatakan berakal dulu baru beriman. Kalian enggak. Beriman dulu baru berakal. Kalau sampai Allah memberitahu siapa yang disalibkan, yang diserupakan, keimanan kalian itu runtuh. Ternyata bukan Yesus yang disalibkan. Sejarawan akan, sabar dulu Kak. Sejarawan akan membuktikan ternyata yang menyerupakan itu ada kuburnya. Tetapi dikasih tahu tidak? Tidak. Bahkan kuburan Yudas Iskariot saja kalian tidak tahu sama sekali. Benar kan? Ada nggak kuburnya Yudas? Nggak ada Kak. Dengar Kak. Tunggu dulu, saya belum selesai. Makanya di Islam itu Kak, kami kenapa tidak diberitahu? Al-Quran itu bukan kitab sejarah Kak. Tidak ada kitab sejarah Al-Quran. Al-Quran itu adalah kitab petunjuk bagi manusia yang mengatur kehidupan manusia Kak. Agar manusia ini tidak sama dengan binatang. Aturan, hukum, syariat, akidah diatur semua di situ Kak. Kalau di dalam Bible kalian kitab sejarah, makanya keimanan kalian itu tumbuh hasil dari sejarah Kak. Yesus lahir, tapi tanggal berapa kalian tidak tahu. Siapa yang membantu Bunda Maria melahirkan Yesus, kalian juga tidak tahu. Umur 12 tahun sampai 29 tahun Yesus kemana, kalian juga nggak tahu. Ketika Yesus disalibkan, siapa saksi mata murid-muridnya, kalian juga tidak bisa menunjukkan. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Bible Kak. Salah satunya begini Kak, sebentar saya bertanya sama Kakak. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, kenapa Yusuf dari Arimatea, saudagar kaya itu, yang meminta mayat Yesus? Seandainya, maaf ya Kak, anak Kakak meninggal di luar kota, siapa yang mengambil mayatnya kalau bukan keluarga sendiri? Kenapa bukan ibunya Bunda Maria yang mengambil mayat Yesus? Kenapa harus dari Yusuf? Harus Yusuf dari Arimatea? Itu yang pertama. Kedua, ketika Yesus sudah dikuburkan, kenapa bukan ibunya yang menziarahi kubur anaknya? Kalau ada yang meninggal keluarga kakak, pasti kakak yang menziarahi kubur keluarga kakak. Ini kenapa bukan Bunda Maria ibunya yang menziarahi? Itu yang kedua. Yang ketiga,
Ketika Yesus bangkit dari kubur, kenapa bukan ibunya yang pertama kali dijumpai? Kak, kalau saya keluar kota Kak, merantau bekerja Kak, saya ada izin untuk pulang kampung, orang tua saya masih hidup. Apakah mungkin saya pulang kampung yang saya jumpai pertama adalah sahabat-sahabat saya? Pasti orang tua saya Kak. Pertanyaannya, waktu Yesus bangkit, sabar. Waktu Yesus bangkit, kenapa bukan ibunya yang dijumpai? Loh, bukan jangan melebar. Ini makanya saya pertanyakan. Kalian punya keimanan itu tumbuh hasil dari sejarah. Sekarang coba kakak jelaskan sama saya. Loh, sekarang kakak jelaskan sama saya. Kenapa bukan Bunda Maria yang mengambil mayat anaknya? Kenapa bukan Bunda Maria yang menjarahi kubur anaknya? Kenapa bukan Bunda Maria yang pertama kali dijumpai Yesus pada waktu Yesus bangkit? Silakan dijawab. Kalau soal itu Kak, soal Bunda Maria, kenapa bukan Bunda Maria yang menjemput mayat Tuhan Yesus? Emang udah dijemput kok, udah. Di mana tertulis Kak? Siapa yang menjemput? Emang dijemput pakai ambulan? Oh Kak. Di mana tertulis Bunda Maria yang mengambil mayat anaknya? Ini aja Kak. Oh, gini aja lagi. Berdebat. Bukan jangan perdebatkan. Saudara Kristen itu harus kritis di dalam Bibelnya, Kak. Teliti itu yang lebih Loh, meneliti. harus teliti lah, Kak. Makanya ini yang saya katakan, kalian beriman dulu baru berakal. Yang meneliti itu bukan agama Islam tapi agama kami orang. Nah, sekarang coba saya tanya. Saya dari Islam yang bertanya deh sama Kakak. Lebih tahu. Kenapa Bunda Maria? Sabar. Kami yang lebih tahu, kami yang lebih mendalami. Loh, kalau Kakak lebih tahu, sekarang pertanyaan saya, Siapa murid-murid Yesus yang tampil di depan Yesus pada waktu Yesus disalibkan? Yang 11 muridnya. Jangan kok katakan Maria Magdalena. Maria Magdalena bukan murid Yesus itu. Silakan. Siapa? Satu saja muridnya. Bacakan sama saya datanya. Katanya kalian lebih tahu. Iya kan? Saya bertanya sama orang yang tidak tahu, bertanya sama yang lebih tahu. Kami yang lebih tahu, Nora, tentang kitab kami. Oke. Pertanyaan saya, siapa satu saja murid Yesus? Sebutkan namanya. Yang ada di depan tiang salib Yesus ketika Yesus disalibkan. Siapa Kak namanya? Tunjukkan datanya. Edis, CRKK, Pak Bombong. Siapa? Kalau kami nggak peduli kalau kalian nggak peduli. Terjawab, iman kalian tumbuh hasil dari doktrin-doktrin Kak, nggak ada lagi. Kami mempercayai Tuhan kami, itu loh. Tuhan siapa? Tuhan percaya Kakak? Iya, bahwa Tuhan Kakak siapa? Yesus itu Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Loh, sekarang saya tanya, dia pernah mati nggak? Dia pernah mati tapi dia udah selesai, dia pernah mati. Sekarang saya tanya lagi sama Kakak, sebentar. Sabar. Sekarang saya tanya sama Kakak, yang Kakak tahu Tuhannya Musa pernah mati nggak? Tuhan Musa? Iya, pernah mati nggak? Tuhan Musa enggak lah, maksudnya. Hebat. Yang Kakak tahu aja, Tuhannya umat Muslim pernah mati nggak? Tahu, pernah mati. Astagfirullah. Allahu Akbar, Bunda. Fitnah yang nyata. Sekarang saya tanya sama Kakak, Tuhannya umat Muslim siapa namanya Kak? Muhammad kan? Dari mana Kakak tahu kami menyembah Muhammad? Tuhan Kakak itu Muhammad kan, kepercayaan Kakak Muhammad yang sudah mati itu kan? Yang sudah mati. Sekarang Kakak ada data nggak? Itu namanya penghujatan. Bukan Kak, Hati-hati. artinya kan udah mati juga kan Muhammad Kak. Loh, sekarang saya tanya, Muhammad yang dipercaya Muhammad yang dipercaya umat Muslim sebagai nabi apa sebagai Tuhan? Tuhan Kakak kan? Di mana datanya Kak? Itu kan Tuhan Kakak yang Kakak. Ya, di mana ada tertulis datanya Kak? Itu kan Tuhan yang Kakak sholat setiap ibadah gitu kan menyebut nama. Kakak pernah jilat taiknya Edis nggak? Enggak juga. Loh, kenapa? Dia kan Edis kan yang mengatakan kalau Tuhannya kami itu Muhammad. Iya, Tuhan kalian itu Muhammad katanya. Ya, di mana tertulis Kak?
Tapi kalau Kak, memang Anda ini sudah sabar. Anda ini sudah membuka kamera loh. Anda ini sudah membuka kamera. Sebentar, Anda ini sebentar. Saya ini lagi menahan emosi. Anda ini sudah membuka kamera. Coba Anda berakal sedikit ya. Di mana kami menyembah Muhammad? Oke Kak, kalau memang Kakak tidak menyembah Muhammad, kenapa Kakak sering menyebut nama Muhammad gitu loh? Itu seorang nabi. Nah, sekarang saya tanya, Tuhannya Islam pernah mati nggak? Saya nggak tahu Kak. Nggak pernah, Mbak. Tuhannya Musa pernah mati nggak? Sabar dulu, aduh jangan nyambung dong. Agama Islam. Tuhannya Musa pernah mati nggak? Tuhan, enggak. Tuhannya Abraham pernah mati nggak? Gak ada yang dia ini. Udah, dibawa dulu Pak Ani. Tuhannya Abraham. Mana dia? Turun dia. Yang Pak Eko. Kristen Pak. Bang Eko. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Ya. Mohon maaf ya Pak ya. Ini saya kasih ruang kepada teman-teman Kristen biar nggak terlalu banyak yang bicara. Gitu Pak ya. Ya, mohon maaf ini Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim dibawa dulu ya. Coba ditahan dulu. Ini sih Itulah udah, kalau sering makan kotorannya Edis. udah penghujatan itu. Akibat makan Tindakan kotoran kan Edis kayak gitu tuh. nggak bisa. Abang Resa, aku izin turun ya, Bunda Nora. Ya, siap Bang Putra. Di sana udah Iya, mau berbuka. iya, Iya, di sana udah mau berbuka. Ya, selamat berbuka ya, Bang. Oke, selamat. Yuk. Ya, oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, si Osama ini Kristen nih. Dia udah menuduh kita menyembah Nabi Muhammad. Kenapa sih kalian Kalian paksa sekali kami itu melakukan penyembahan terhadap Nabi Muhammad. Agak lain. Allah. Padahal kalian nyembah manusia bilang. Ampun aku. Astagfirullahaladzim. Ya Osama. Jaringannya. ini. Banyak yang minta naik ini. Gak tahu yang mana Kristen ini. Satu-satu aja lah naikkan. Coba. Oh Gie saya. Coba ntar dulu. Si Aki. Aki viral. Halo, selamat sore. Ya, sore Bang. Ya. Silakan. Buka kamera, Bang. Saya nggak bisa buka kamera. Belum bisa dia ya? Coba Bisa. lihat. Udah bisa ini. Jangan nih. Udah bisa. Bukalah, Bang. Kenapa malu kau hidungmu celempet? Nggak, saya nggak mau buka kamera. Kenapa kau nggak mau? Karena Muslim main lapor aja. Muslimin lapor, saya aja dilaporkan kok. Ya, kalau kalian yang bahas kitab kami kan nggak dilaporin. Loh, kan sesuai data, Bang. Oh, kami juga sesuai data, Mbak. Ya, di mana data? Ya, data salah satu contoh yang udah ditangkap lah, seperti DS. Ketika DS mengatakan gundik-gundiknya Nabi Muhammad, di mana ada gundik-gundiknya Nabi Muhammad? Ya, itu terserah dia, itu kan pendapat dia. Nah, kan lucu, terserah dia. Makanya kayak gitu dikatakan penghujatan, karena tidak ada tercatat. Tapi kalau saya mengatakan Salomo punya 300 gundik, tercatat di dalam Bible kau. Iya. Apakah Salomo dikatakan sebagai orang yang bisa masuk surga? Kan tidak ada juga. Salomo itu raja. Yang bedanya sekarang saya tanya, Salomo raja besar apa enggak? Iya, dia raja besar, tapi Oke, apakah Yesus raja enggak? dengar dulu, apakah dia Iya, dikonfirmasi? saya tidak tanya apakah Yesus masuk raja surga? enggak? Yesus raja enggak? Ya, dia raja. Siapa yang mengangkat dia sebagai raja? Kau. Dia sendiri, karena dia Tuhan. Loh, dia Tuhan. Dia Tuhan. Jadi Bisa dia mengangkat presiden, dirinya sendiri. bisa presiden melantik dirinya sendiri. Pak Prabowo ngomong, saya seorang presiden, saya lantik diri saya sendiri, bisa? Hah? Dia Tuhan, dia mengangkat dirinya sendiri. Jangan ibu samakan dengan Pak Presiden. Kalau gitu ibu yang bodoh kalau ibu samakan dengan Pak Presiden. Siapa Dia yang Tuhan. mengangkat?
Siapa Dia yang mengangkat Tuhan. Yesus sebagai raja? Saya tanya, siapa yang mengurapi dia sebagai raja? Allah Bapa sendiri. Di mana diurapi? Arti kata Mesias itu adalah yang diurapi. Kalau kau tanya di mana Siapa yang mengurapi jangan tanya Yesus? saya. Siapa yang mengurapi Yesus? Allah Bapa sendiri yang Oke. memilih dia. Sekarang Mesias itu artinya apa? Yang diurapi, yang dipilih. Ya, yang diurapi itu manusia apa Tuhan? Ya dia Tuhan. Masa Tuhan diurapi Tuhan? Yang mengurapi Tuhan, Bapa, diurapi Bapa Tuhan. Tuhan. Lah, Ketika dia turun ke bumi menjadi manusia, artinya dia adalah manusia 1000%. Mesias Dia itu akan manusia diurapi. yang arti dari Mesias itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi. Nah, Yesus itu manusia yang diurapi atau Tuhan yang diurapi? Manusia yang diurapi. Selesai. Jadi Yesus Dia adalah manusia yang diurapi sekaligus 1000% Tuhan. 1000%. Iya. 1000. 1000. Loh, kenapa kau ketawa? Dia memang Tuhan, kan dia diurapi. Kesempurnaan itu hanya 100% Bang Gie, nggak ada 1000 Bang. Ya itu kan bahasa saya. Anda jangan membantah bahasa saya dong. Terserah saya. Ya udah silakan Anda Abang. menertawakan Iya, kebodohan nggak apa-apa. Anda sendiri. Yang bodoh tuh kau. Kok aku? Sekarang Kau yang Bang bodoh. Gie silakan bertanya. Bertanyalah kau Bang. Daripada ku Oke, tanya nanti. saya bertanya ya. Oke. Saya bertanya, Oke. mengapa di surga Muslim itu ada bidadari-bidadari? Oh ya, silahkan jawab. Ya. Itu saja. Karena Allah menjanjikan bidadari-bidadari bagi orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah. Bidadari itu bukan berarti dia begini. Bidadari itu bisa sebagai pelayan. Contoh, saya punya. Nggak ada di situ. Jangan bernasar-nas. Ini Nggak kan ada sekarang. bidadari Ini kan sebagai ini pelayan. omongan saya. Siapa kau Gantian, membantah Bang Gie. saya? Gantian Bang Siapa Gie. kau membantah saya? Tadi kau bilang 1000%. Oke, Jangan saya silakan, membantah. silakan. Ah, sekarang Ya. begini Bang Gie, maaf saya tanya pribadi ya. Bang Gie udah menikah? Sudah. Nah, ini kira-kira Bang Gie waktu menikah sama istri Bang Gie ini cantiknya seperti bidadari atau seperti pesundal? Enggak, saya bertanya, saya bertanya secara logik. Cantiknya seperti bidadari atau seperti pesundal? Kecantikan itu tidak diukur dari bidadari atau Yang saya tanya, cantiknya seperti bidadari atau seperti pesundal? Iya, masalahnya kecantikan tidak ukur dari situ. Loh, sekarang begini, kau menginginkan istrimu cantik seperti bidadari atau cantik seperti pesundal? Saya tak pernah lihat bidadari, bagaimana saya membandingkannya? Saya bertanya, kamu menginginkan istrimu cantik seperti bidadari atau seperti pesundal? Jawab aja. Sesuai dengan takdir Tuhan. Loh, kalau muncungnya pesong, kau mau terima? Kalau memang dia sudah jodoh saya. Inilah munafiknya laki-laki kreseng. Bertanya soal bidadari. Kalau dia memang jodoh saya, kenapa Bukan, tidak? sabar dulu. Hei, dengarkan, laki-laki ya. Kalau sebelum dia punya istri, ketika dia mencari perempuan yang untuk dijadikan istrinya, saya yakin paling pertama ditengok fisiknya. Kalau kau ya tidak menengok fisiknya duluan, pasti kau menengok kekayaannya. Simple sebenarnya. Ya itu kan pendapat Anda. Semuanya Alah, banyak kali gaya kau. Sekarang begini, kau menginginkan istrimu cantik seperti bidadari atau seperti pesundal, itu aja. saya bilang sesuai takdir Tuhan saja. A pesundal, B bidadari. Sesuai takdir Tuhan. C. Penipu kau memang. Apalah ini ya Bang Loh, Gie. kau bilang Penipu penipu kau. bagaimana? Dah, pertanyaan yang kedua. Saya sudah jawab Saya itu. bertanya, kok malah ibu yang bertanya ini gimana? Udah, kau pertanyaan yang kedua, saya sudah jawab. Kenapa dijanjikan? Ya karena begini Bang. Inilah Allah itu adil Bang. Contoh ya, ketika ada seorang ibu melahirkan anak laki-laki yang cacat mental. Besar anak itu sampai umur 17 tahun.
cacat fisik, cacat mental, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya terbaring di tempat tidur. Apa keadilan Allah bagi dia, Bang? Dia belum bisa merasakan yang namanya kenikmatan pernikahan, Bang. Beda dengan laki-laki yang sempurna. Yaitu ketika dia nanti meninggal, Bang, Allah menjanjikan bidadari yang cantik untuk dia yang akan dia jadikan istrinya, Bang. Itu. Nah, itulah masalahnya, konsepnya salah, Ibu. Menikah itu bukan soal mencari kenikmatan, tapi mencari keturunan. Sekarang saya tanya sama kau, untuk mendapatkan keturunan kau nggak menikmati dulu cepetnya istri kau? Kan jadi kurang ajar mulutku kan? Loh, sekarang begini, ketika kau berhubungan jima dengan istri kau, nggak kau nikmati? Ayo. Matilah. Inilah munafiknya. Munafiknya kreseng. Sabar dulu kau Gie. Inilah saya katakan diam dulu. Saya diam dulu. Inilah munafiknya. Kenapa? Inilah salahnya, Bu. Kalau kami itu mencari keturunan. Lah untuk mendapatkan keturunan kau harus menikmati dulu yang namanya malam pertama bulan madu kan? Itu kan bumbu-bumbunya, Bu. Loh, sekarang kau bilang tadi bukan mencari kenikmatan. Kalau memang kenikmatan itu nggak kau cari, terus bagaimana kau mau menggauli istrimu tanpa kau nikmati? Saya kan mencari keturunan, bukan mencari kenikmatan. Betul. Waktu kau melakukan hubungan, waktu kau melakukan hubungan seksualitas, nggak kau nikmati tuh hubungan itu dengan istrimu? Ya bumbu-bumbunya dinikmati. Ya udah kau nikmati, apa lagi? Banyak kali gaya kau lah. Kenapa tidak? Loh, tapi makanya itu saya bilang. Tapi esensinya, Bu, adalah esensi mencari lagi. keturunan. Bukan masalah, ada orang yang tidak dikasih rezeki, tidak memiliki anak, ada. Tetapi tetap mereka melakukan hubungan suami istri. Mereka menikmati. Udah pertanyaan yang berikutnya. Kau udah Tidak, tepar kau di bukan situ. begitu. Yang saya tanyakan, kenapa Allah malah menciptakan bidadari? Loh, sekarang begini, Bang. Sabar dulu. Saya bilang begini dulu. Padahal di Injil Yesus dengan tegas mengatakan, "Hei, kamu sesat." Di dalam Injil. Kamu sesat sebab sekarang pertanyaan saya begini deh sama kamu. Dengar dulu. Matius 21, sabar. Matius 21, sabar. Matius 21, sabar. Matius 21 nomor 32. Yesus mengatakan, sesungguhnya pemungut cukai dan wanita-wanita pesundal akan mendahului kamu masuk kerajaan surga. Kamu lebih bagus menikmati wanita pesundal atau bidadari? Dengar dulu, Bu. Itu Yesus ucapkan karena apa? Itu dulu. Jangan Ibu comot-comot ayat begitu. Saya bertanya, kamu lebih bagus menikmati wanita pesundal atau bidadari? Saya menikmati takdir Tuhan, Bu. Yang Tuhan berikan kepada Saya bertanya, wanita pesundal. Loh, kalau Tuhan takdirkan kau karena Yesus mengatakan pesundal dulu masuk surga, berarti kau menikmati pesundal? Saya tidak pernah berhubungan lagi. Karena Tuhan kau menakdirkan pesundal duluan masuk surga. Saya tidak pernah berhubungan dengan pesundal ataupun bidadari. Jadi saya. Woi, berarti istrinya nih apa? Istri saya seorang perempuan, bukan pesundal, bukan bidadari. Kok Ibu menertawakan kebodohan Ibu? Udah selesai. Pertanyaan kedua, saya sudah jawab. Pertanyaan saya tadi belum selesai, Bu. Saya belum Sudah, saya sudah ngasih tahu. Perempuan-perempuan yang cantiknya seperti bidadari itu akan diberikan kepada laki-laki yang dimana laki-laki itu tidak diberikan kesempatan menikmati pernikahan di dunia. Jadi keadilan Allah itu Mana seperti ada itu. begitu? Tidak ada itu. Tidak ada di Al-Quranmu dibilang begitu. Jangan ngarang saja kau. Gimana ini, Bunda? Ngarang itu. Pakai dalil dong, Bu. Dari tadi kok emangnya pakai dalil sama saya? Iya. Gimana Yesus? Bidadari akan dibawa, bidadari-bidadari itu akan ada di surga. Itu kan dalilnya kalian. Bukan, di mana? Tadi kau pakai dalil nggak waktu saya tanya tentang Yesus? Mana ada Ibu tanya tentang Yesus? Ampun aku.
Dah, pertanyaan kedua, saya sudah jawab. Pertanyaan kedua, G. Yang lain, kalian ini bahas-bahas selangkangan terus, bahas-bahas bidadari. Iya, Kan duluan masuk surga. Iya, kan di surga kalian memang selangkangan memang. Di mana ada surga kami selangkangan? Iya, kan bidadari-bidadari berwajah cantik dan molek bersusu berapa itu payudara molek itu gimana? Loh, di Bibel kau katanya susunya di zaman-zaman dada keperawanan yang dipegang-pegang, zakarnya seperti zakar kuda, itu kira-kira kitab apa itu? Itu Mereka kan bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya di jama-jama. Saya mau tanya, itu apa tuh yang di jama-jama itu? Susu apa itu? itu kan Kidung Agung Salomo yang ibu bilang itu. Saya bertanya, di sana susunya di jama-jama, itu susu apa yang di jama-jama? Susu ibu mungkin. Loh, tapi kitab kau, susu bini kau atau susu mama kau? Ibu, coba ibu baca dulu yang benar-benar. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya di jama-jama dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Pertanyaan saya, susu siapa yang di jama-jama itu? Ya, pertanyaan saya, apakah itu dibenarkan di dalam Alkitab? Coba. Loh, sekarang saya tanya sama kau, ketika kau lagi bercumpu, Dengar dulu. ketika kau lagi bercumpu sama istrimu, kau nggak jama-jama susunya, nggak kau peras-peras, kan? Dengar dulu. Inilah Di kan, dalam Muslim, saya sudah, di dalam surga inilah Muslim kan, itu inilah. diberi, Udah, itu dibenarkan. Dah. Turunkan dia. Saya malah lagi malas. Saya lagi apa? Dah. Makasih ya. Makasih ya. Aduh. Ini Nona Timur nih, siapa ini Nona Timur? Nona Timur, selamat sore. Ya, Nona Timur. Udah turunkan. Ya. Ya, Sob. Anda tadi belaga pinter di bawah. Silakan, Sob. Sob. Sob seller. Waduh, kok jadi berhala lagi. Sob seller. Udah dibawa dulu. Kita turunin dulu ya. Ya, turunin. Ini Ya. baru saya beli es dulu. Ya, terima kasih Bang ya. Selamat berbuka, Bang. Selamat berbuka, Bang. Lupa saya. Bisa ternyata udah Aduh, buka. Abang Don Bosku. Ayo, bangku lima, cepat diisi lagi. Naik, sambung. Ya, si Gie mau naik lagi. Gak usah lah. Terlalu ngelongor dia. Iya, munafik. Ya, Saya udah. paling benci laki-laki munafik. Apa dibilangnya? Itulah Nora, itulah Bu, kau beda. Kalau di kami itu pernikahan itu untuk mencari keturunan. Lah, sebelum kau mencari keturunan gak kau nikmati dulu. Aneh memang. Belah Ya, duren Ale. itu. Betul. Astagfirullahaladzim. Bang Don Bosku, jangan kau ketawa ya, Bang. Ale, selamat. Nanti malam kita, Bang. Nyanyi kita, Bang. Ale. Semalam ada yang mualaf di Komal Bang Loading. Ya, Masya Allah. Ya Allah ya. Ada yang mana kan? Denis. Masih Ayolah, mulai saya naik. mau tanya lagi katanya. Danis, selamat sore. Islam kayaknya. Danis, Ini 1 jam lagi loh baru berbuka di sini. Allah, perutku udah Bunda. peok. Bunda di mana Bunda? Medan. Oh, Medan. Yes. 18.35 di sini berbuka. Ya Allah, betul. Ya, Danis, selamat sore. Gak ada, turunkan. Iya, yang Islam jangan dulu naik. Ini bukan bahas fikih. bukan bahas Nanti kita bahas masail di fikih ya. sini. Iya, bukan bahas Kalau dibahas masail. fikih, saya mau bertanya soal fikih apa? Fikih pernikahan. Naikkan saya. Naikkan lagi. Dia udah penasaran kali sama saya tuh.
Halo, Ya, selamat sore. iya selamat sore deh. Pertanyaan Oke, berikutnya. saya mau tanya lagi nih. Ya, Makna dari berpuasa orang muslim itu apa? menahan hawa nafsu. Perintah itu wajib. Menahan hawa nafsu. Itu adalah Apa? perintah Hawa nafsu wajib. apa? Hah? Hawa nafsu apa itu? Semuanya, amarah, lapar, haus. Semua bang. Hawa nafsu itu bukan nafsu seksualitas saja bang. Lapar itu juga nafsu bang. Amarah juga nafsu bang. Oh gitu. Iya. Kalau abang dibilang istri abang, Tapi- Bang Gi, kenapa kok nggak makan? Saya lagi nggak begini. nafsu sayang. Oke, begini. Nah, ya. Tapi pada kenyataannya sering kita lihat Ya. ketika ada yang umat-umat lain yang tidak puasa, kenapa Muslim marah kalau melihatnya itu? Melihat kalau makan di depan umum misalnya, mereka merasa tidak dihargai begitu. Kenapa itu? Iya, sebenarnya begini bang. Kalian sendiri Yang yang dengar dulu, Iya, yang salah betul, itu kan? yang tidak puasa makan di depan umum ini atau yang puasa yang marah-marah ini? Ini gimana ini? sabar. Saya menjawab. Jadi begini bang, ya. Contoh ini ya. Waktu misalnya ada yang meninggal bang, tetangga abang. Kira-kira pantas nggak abang membunyikan musik keras-keras? Pantas nggak? Kalau secara etika ya nggak pantas. Nah, ketika ada, ini kawan kerja abang, dia berpuasa bang, terus abang di situ memang mau makan, pasti abang pamit dulu permisi kan, cari tempat. Enggak, ya berarti kamu yang nggak ada otak. Itu saja udah. Gak ada Berarti kamu yang nggak ada otak. Simple sebenarnya, simple ya, simple gitu loh. Menghina begitu, dengar dulu. Simple, enggak, bukan Dengar dulu. menghina. Jadi begini, Masalahnya begini, Gigi, Bu. sabar ya. Silakan. Contoh ya, Ngomong terus. Sabar dulu, sabar bang, Ya, sabar. silakan. Ya, jadi kalau begini ya, ada tetangga saya yang Kristen. Mereka ada acara kebaktian di rumahnya. Terus anak saya ribut di halaman. Otomatis saya tegur anak saya. Nah, jangan ribut. Di situ lagi ada acara. Itu Tapi kalau yang biasanya itu dibubarin, Bu, bukan tegur Aduh, anak. janganlah lari dulu ke situ. Ini kan sekarang soal otak. Makanya saya tanya, kalau abang bekerja, ada kawan sekerja abang, sekantor abang, ya, itu di depan abang lagi puasa, terus abang mau makan, terus abang nggak pamit dulu, permisi, bang izin ya saya makan dulu. Pasti abang cari tempat lain. Abang bilang tidak, ya berarti kau yang nggak ada otak. Gitu loh, simple sebenarnya Gi, simple. Kalau yang ibu jalanin begitu, nah kenapa terjadi pembubaran ibadah segala? Alah, lagi ke pembubaran, bang. Iya. Udahlah bang, jangan kau lari ke SK3 Menteri bang. Nanti ditanya IMB soal ini persyaratan membangun rumah ibadah kau nggak akan paham. Kalau kau tidak mau dibubarkan, bangun kau itu rumah yang akan kau jadikan rumah ibadah itu di hutan sana bang. Di hutan, pohon karet, di hutan Ibu terserah bisa kau lah. berkata begitu, sementara ribuan bahkan Udah selesai pertanyaannya. Kau mau pertanyaan berikutnya lagi nggak? dengar Tadi kau dulu. tanya makna puasa. Saya Udah, ngomong. berikutnya lagi. Ini bertanya mana puasa tiba-tiba lari ke pembubaran. Gimana? Iya kan Jangan katanya begitulah. menahan amarah segala macam. Ya udah, Kalau pertanyaan ibu lagi. yang- Saya tadi kan sudah jawab. Makna puasa itu apa? Menahan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan berupa seksualitas, tetapi hawa nafsu amarah. Gitu loh. Kalau Pikiran. ibu menyangkut gereja tidak ada IMB, ribuan Tuhan. masjid nggak ada IMB-nya, Bu. Jangan ibu Bang, framing makanya aja kau di situ. kalau membaca berita, ya jangan beritanya tuh setengah-setengah, Bang. Ada juga kok masjid yang tidak tidak diberikan izin untuk dibangun kok. Ada kok. Apalah kau ini? Carilah kau Ada, itu. Bu, ada, tapi yang turun tangan itu pemerintah. Kalau kalian kan umat muslim yang turun tangan. Udahlah. Kalau kau tidak tahu berita itu, diam aja lah, Bang. Kau nanti membuat Oke, satu ini provokasi. pertanyaan kedua ini.
Ketiga. Tiga kan ini. Ah. Oke, berarti ibu sepakat ya. Banyak musola yang nggak ada YMB-nya. Ya salam. Ih Allah. Akbar. Bungo kali lah kau ini. Namanya- Bang, namanya Bang, lebih bagus kau pelihara babi. Sebentar Bang, kau pelihara babi, kau kasih makan bisa kau jual. Kau pelihara otak dongo, nggak bisa kau jual Bang. Nah ini kan, astagfirullahaladzim. Ya udah, cepat. Pertanyaan ketiga, betul kan kau pelihara babi, kau kasih makan bisa kau jual. Tapi kalau otak dongo kau nggak bisa kau jual abangku. Maaf ya Bang. Ini aduh puasa begini. Puasa ibu menghina ini nggak apa-apa. Saya tidak menghina Bang, saya menceritakan kenyataan. Menghina itu. Loh, astagfirullahaladzim. Ya saya minta maaf ya Bang. Oke, begini. Saya tidak bermaksud menghina tetapi saya mencaci. Sama aja. Oh sama aja ya. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan ketiga. Hmm. Apakah ada kemungkinan bahwa Nabi Ibu itu dapat wahyu dari jin? Aduh jin pula. Oh. Makanya saya bilang ini Bang, begini Bang. Abang enggak saya tanya sedikit aja. Jawab pribadi. saja Bu. Iya. Apakah Abang rajin ada kemungkinan? sebentar. Abang rajin ke gereja enggak Bang? Saya tanya aja sedikit. Rajin Oh, enggak? rajin dong. Waktu Abang pergi ke gereja, sendal Abang bawa masuk ke dalam gereja apa enggak? Ya saya bawa, nggak apa-apa. Nah, otak Abang tinggalkan pasti kan? Di pintu gereja. Inilah Kristen. Kristen waktu masuk rumah ibadah, sepatu dengan sendalnya dibawa masuk rumah ibadah, otaknya taruh di depan pintu gereja. Ujungnya kayak gini. Sejak kapan yang namanya wahyu itu ya yang berfirman itu adalah jin? Bang. Yang menyampaikan wahyu itu adalah malaikat. Wahyu itu apa sih Bu? Wahyu itu adalah firman, Wahyu kok firman? perkataan. Beda dengan kau begini, firman itu dengarkan manusia. saya, Bu. Apakah ada kemungkinan Nabi Ibu dapat perkataan dari iblis kemudian dia menyuruh Zaid bin Thabit menulisnya? Apakah ada kemungkinan? Loh, ini kalau Ya, pertanyaan silakan dibilang jawab, Bu. hujat. Sejak kapan Nabi Muhammad menerima wahyu dari iblis? Yang ada Nabi Muhammad SAW menerima wahyu Loh. dari Allah Subhanahu Wa Taala, Bang. Saksinya kan nggak ada Bu. Kok Ibu bilang sejak kapan? Oke. Sekarang saya tanya, ketika Musa menerima firman dari Tuhannya, siapa saksinya, Bang? Ibu jangan lompat-lompat lah. Loh, kita ini kan harus Tinggal jawab aja loh Bu. Tinggal Loh. jawab aja loh. Kamu bertanya siapa saksinya? Setiap nabi dan rasul ketika menerima firman tuh nggak ada saksi, Bang. Musa sudah jelas karena dia diutus kepada bangsa Israel. Loh, saya tidak tanya diutus. Siapa saksi yang melihat Musa menerima firman? Siapa saksinya, Bang? Waktu itu memang tidak ada saksi, dicatatkan tidak ada saksi. Nah, waktu Yesus menerima firman, siapa saksinya, Bang? Yesus Tuhan, dia tidak menerima firman. Yohanes 17 nomor 8. Yohanes 17 nomor 8 kata Jesus, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman. Dia tidak menerima firman. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku. Siapa yang menyampaikan firman? Ya, Allah Bapa Sang Sumber itu Kepada siapa disampaikan? kepada putranya Yesus Kristus. Jadi Yesus menerima firman enggak? Dia tidak menerima, tapi Ampun. dia sendiri yang nuzul menjadi Sekarang saya tanya, ketika saya punya makanan, saya sampaikan kepada Reza, kira-kira Reza menerima makanan itu tidak? menerima. Ya udah, ketika Bapa menyampaikan firman kepada Yesus, Yesus menerima firman apa enggak? Oke. Nah, siapa saksi Yesus menerima firman? Tidak ada saksi pada waktu itu. Ya udah selesai.
Oke, pertanyaan keempat. Oke. Oke, pertanyaan keempat. Maksud saya begini, Ibu. Oh, ada maksudnya lagi dia. Begini. Oke, silakan deh. Apa maksudmu Ketika Nabi deh? Muhammad di Gua Hira, Ya. kemudian katanya Jibril itu, apakah ada kemungkinan iblis menyerupai Jibril maksud saya itu tadi, Bu, memberikan wahyu kepada Muhammad ini, gitu. Tidak. Memberikan perkataan-perkataan. Apakah ada kemungkinan? Tidak. Kok tidak? Kan kau bertanya tidak. Kemungkinan loh, Bu, bisa iya, bisa enggak loh. Tidak. Nah, sekarang saya bertanya lagi. Saya bertanya lagi. Oke. Saya bertanya lagi. Yesus Tuhan bukan? Tuhan, Nah, apakah mungkin iblis bisa menggoda Tuhan? tidak. Loh, yang mencobai Tuhan kau di padang gurun siapa? Jangan Ibu lihat mencobai. Loh. Lihat jawaban Yesus. Enggak, Ibu. Apakah jangan- Yesus jangan sebentar? tertawa dulu. Sebentar, Yesus sebentar dulu. Yesus Tuhan bukan, Gi. Yesus Tuhan. Tuhan. Apakah iblis menggoda Tuhan? Mencobai di situ. Bukan Iya, dicobai Tuhan kamu. Apakah iblis yang mencobai Tuhan atau Tuhan yang mencobai? Ibu tahu nggak arti dicobai itu seperti Saya apa? tidak tanya apakah iblis menggodai Tuhan kamu? Dicobai. Apakah iblis mencobai Tuhan kamu? Iya, betul. Berarti iblis bisa mencobai Tuhan. Tidak. Loh, tapi yang dicobai itu siapa? Tetapi Yesus tidak masuk ke dalam perangkap iblis itu kan. Saya tanya, sebenarnya gini. Yang Ya. mencobai manusia itu Tuhan atau iblis? Iblis. Wah, Iya, yang mencobai manusia itu iblis. Kok Tuhan? Tuhan tidak pernah mencobai manusia. jadi Dia ketika tahu jadi oke. manusia. Oke. Jadi kalau kau tiba-tiba di PHK oleh perusahaan tidak ada kerja, jadi kira-kira yang mencobai kau ini Tuhan atau iblis? Iblis. Dan dicobai oleh keinginan. Di dalam dengar dulu, Bu. Ibu dengar dulu. Jangan tertawa dulu. Tertawa itu menunjukkan kebodohan karena pengetahuan. Ya. Jadi bencana-bencana ini ujian cobaan dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Tuhan Waduh. tidak pernah memberi. Tuhan tidak pernah memberi umatnya ini. Jadi waktu Yesus disalibkan itu cobaan itu dari Tuhan atau iblis? Itu adalah misi penyelamatan. Saya bertanya, waktu Yesus disalibkan itu cobaan dari iblis apa dari Tuhan? Atas bisikan iblis kepada Yudas. Nah, jadi penyalipan itu karya siapa? Karya iblis apa karya Tuhan? Penyalipan itu Nah, adalah sebuah misi. saya tidak tanya misi, karya iblis atau karya Tuhan? Yesus disalib adalah sebuah misi Tuhan. Gitu. Yang berbisik kepada Yudas siapa? Iblis. Nah, jadi kalau seandainya Yudas tidak dibisikkan iblis, apakah tetap ada penyalipan? Dengan cara apapun karya penyelamatan itu harus Saya bertanya, seandainya Yudas tidak dibisikkan oleh iblis untuk menjual Yesus, kira-kira ada nggak penyalipan? bisa terjadi Dari mana terjadinya? dengan cara apapun. Cara apa? Ya banyak dengan misalnya dirajam atau apa. Intinya misi itu tersampaikan. Ibu jangan tertawa dulu. Saya menjelaskannya. Saya menjelaskannya. Waras ini, dia yang menistakan Yesus. Enggak ada lagi dia tuh. Pertanyaan berikutnya aja lagi, G, pertanyaan berikutnya. Kau udah? Tidak. Jadi yang mencobai Kristen ini, sebentar. Yang mencobai Kristen ini bukan Tuhan tapi iblis ya.
Yang pertama, Paulus mengatakan manusia dicobai oleh keinginannya sendiri. Siapa? Iya, keinginan kita sendiri yang mencobai, keinginan daging kita mencobai diri kita. Misalnya ibu pengen, ibu nggak punya uang nih, ibu pengen beli misalnya Lamborghini, ibu dicobai oleh keinginan ibu sendiri. Terus saya melakukan yang salah. Jadi jangan ibu salahkan Tuhan bahwa Tuhan mencobai ibu. Bukan salah Tuhan. Saya tanya kau, ketika kau menemukan uang di dompet seharga 1 juta, uang itu ada dompet, ada KTP, ya. Kira-kira kau kembalikan atau tidak? Ku kembalikan. Nah, itu ujian dari siapa? Iblis. Waduh. Salam, udah nggak waras ini bunda. Nah, ada lagi. Ada lagi. Iblis. Ada lagi. Iblis yang membuat seseorang berbuat. Makasih ya. Mau ada lagi pertanyaan, Dek? Kalau mau ada saya pertahankan, kalau tidak turun. Ada. Apa lagi? Kenapa seorang haji dihormati di Indonesia? Haji di rumah. Ya. Bang Haji! Ya! Abang Haji Roma! Gimana dangdut kita aman? Aman! Ayo kita nyanyi! Gini Bu, padahal Hai manusia! Jreng jreng jreng! haji itu, Hormatilah ibumu! Jreng jreng jreng! haji itu bahasa Arab yang artinya pengunjung laki-laki. Tetapi datang ke sini udah kayak sekolah. Alah dia nih. Oh Pak Haji. Oh, Dek, sekarang begini, saya kakak kasih tahu ya Dek ya. Nanti setelah makan malam, cuci kaki, gosok gigi, jangan lupa ya. Jangan lupa kau minum susu. Suruh istrimu buat susu cap 3 nona. Ya. Makasih ya Dek ya. Oke, turunkan dia. Iya. Udah capek ya. Ya. nggak bisa jawab, turunkan. Iya, nggak apa-apa. Apa-apa, Lagi saya nggak ya. pandai jawab. Terus kenapa Muslim mencium batu Hajar Aswad? Batu lagi. Daripada saya batu cium, lagi. daripada saya cium zakar. Nggak enak. Turunkan aja udah. Dosa lagi Pak. Udah gak bisa lagi ya. Ya, jadi stres Iya. kita di sini ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Yang pertama saksi, kedua lari kemana? Ya, yang mana ini? Lari ke IMB, izin mendirikan bangunan. Apalah coba. Aduh, entah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Di sini masih mati lampu, belum bisa apa? Buka kamera. Enggak apa-apa. Apa Ini juga hujan Bunda. deras? Berapa menit lagi ya? Saya juga mau buka puasa. Kita Di mana? Di Tuban saya Bunda, di Jawa Timur. Cuman saya asli Oh, Sulawesi. Tuban ya. Oh, ya. Gak jelas, iya. Satu saja naikkan. Si siapa tadi itu minta naik? Si siapa tadi yang diturunkan itu, yang mute tadi itu? Ntar dulu. Siapa Coba namanya kita itu? naik. Sli. Siapa? Nah, ini kafir nih jelasnya. Bangga udah deh jadi capek. kafir. Ya silakan kafir. Auzubillahi ya Allah. Bunda salam kenal ya. Nah, masih Dari mana meleng-leng ya? di permukaan air Bunda dah. Mereka kalau mereka tuh melayang-layang di permukaan tinja. Ya, Tinja kafir. mereka. Selamat sore. Halo, Ya, selamat sore juga. Kristen Bang ya. Kafir. Saya kafir. Ya, silakan tanya Fir, silakan. Saya mau tanya, Ya. nih masalah, mas sebenarnya ini tidak termasuk di yang dulu kan, yang zaman batu gitu. Saya mau tanya dulu, Oke. kenapa Nabi Muhammad tidak bisa punya gambar atau apa bagaimanapun bayangannya, sementara Yesus bisa? Sekarang begini Bang, untuk membuktikan kenapa sih Nabi Muhammad gak punya gambar? Apakah memang betul gambar Yesus seperti itu Bang? Oke. Ada nggak validasinya, legalitas aslinya bahwa memang Yesus itu seperti itu rupanya waktu Oke, di gini. zamannya?
Oke, saya akui. Mungkin itu belum pasti. Nah, Tetapi kita kan punya bayangan. oh, Nah, sementara Muhammad, jangankan punya bayangan, hmm, satu titik pun tidak ada. iya, Sekarang saya mau tanya, kenapa tidak bisa begitu? Sementara di zaman Yesus dulu, itu kan sejak abad pertama. oke, saya jawab Aku ya sudah bang. bisa gambarkan. Oh, emang Sementara di sudah, zaman emang Muhammad itu, ada foto di abad pertama bang? Iya, saya tahu. Mungkin Udah tidak ada. Oh nggak ada, nggak ada. Iya, Oke mungkin bang, tidak ada. oke bang, Tetapi sudah ada bayangan. oke. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa di abad ke-7 tidak bisa ada satu orang pun yang bisa menggambarkan bahwa Nabi Muhammad begini? Oke. Dah, abang izin di-mute kan bang? Abang kayaknya ada penyalipan di situ tapi belum dituntaskan kayaknya. Ya, di-mute kan aja dulu bang. Jadi Penyalipan. begini. Oke, silakan. Jangan usah lari ke penyalipan bang. Jadi begini bang, ya. Sosok yang bernama Yesus yang gambarnya sebenarnya pertama kali itu digambar oleh Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci yang pertama kali melukiskan wajah Yesus ketika Yesus di situ perjamuan kudus dengan 12 muridnya. Cari sejarahnya Bang Kafir ya, cari. Ya. Jadi sosok wajah Yesus sebenarnya kalian juga tidak tahu seperti apa. Kenapa tidak ada gambar nabi-nabi? Karena begini Bang, sosok wajah Yesus saja yang bukan aslinya seperti itu sudah kalian pampang di rumah dan kalian jadikan seperti Tuhan. Itu makanya tidak diperbolehkan ada gambar-gambar Nabi dan Rasul bang. Agar mencegah terjadinya seperti itu bang. Terlalu berlebihan kita nanti kepada Nabi kita. Kalau kita tahu muka wajah Nabi kita seperti itu. Berlebihan jadinya bang. Itu membawa mudorot. Itu bagi Islam. Tidak perlu. Yang kita perlu itu sosok seorang Nabi yang bagaimana akhlaknya. Makanya dia dijadikan panutan. Tengok bang sekarang. Wajah Yesus. Apakah itu aslinya? Tidak. Tapi tetap kalian pampang di dinding gereja, di dinding rumah kalian. Dan kalian mengeluh-ngeluhkan. Dan menjadikan dia sosok Tuhan. Itu tidak boleh. Sempat wajah Nabi Muhammad SAW ada yang tahu, baru dibikin gambarnya, ditaruh di dinding-dinding. Saya yakin bang, nanti umat muslim itu akan menjadi berlebih-lebihan. Gitu loh bang, makanya tidak boleh. Bahkan wajahnya Nabi Musa aja nggak ada yang tahu bang. Wajah Bunda Maria aja nggak ada yang tahu. Emang siapa yang bisa menebak wajah Bunda Maria? Ayo, nggak ada, nggak bisa, tidak diperbolehkan. Coba sekarang saya tanya, kuburan Nabi Musa di mana? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak kuburan Nabi Musa? Gak ada yang tahu. Apalagi kafir. Iya. Kenapa disembunyikan pada waktu itu dari Bani Israel? Karena agar tidak dijadikan seperti penyembahan. Karena Bani Israel itu terkenal kali dulu dengan penyembahan berhala. Sekarang lihatlah bang, di TikTok itu. Video-video yang membuat wajah-wajah Yesus yang joget-joget. Nauzubillah. Sampai wajah Nabi Muhammad seperti itu bang. Ya. Saya yakin orang-orang yang membenci agama Islam akan membuat dan melecehkan Nabi Muhammad seperti itu. Padahal yang membuat video-video itu siapa? Orang-orang Kristen juga. Bukan umat Muslim. Gitu loh bang. Ya. Makanya kenapa wajah Nabi Muhammad SAW ataupun wajah Nabi-Nabi terdahulu tidak ada wajah dan bentuk rupanya agar manusia ini tidak terlalu berlebih-lebihan kepada nabinya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, datang Sayyidina Umar menangis. Apa dikatakan oleh Abu Bakar? Nabi Muhammad itu manusia. Dia bukan bapak segala bapak. Betul tidak Reza? Ya betul. Wamakana. Kenapa kalian tangisi? Katanya, kenapa kalian tangisi? Nabi Muhammad itu bukan Tuhan. Dia manusia. Wajar mati. Wajar meninggal. Syirik jadinya. Ya betul. Gitu Bang Kafir ya. Saya rasa hostnya mau rungkat ya? Ya mau buka dulu Bunda. Mau di masjid. Oke. Apalah terakhir Bang dari Kafir. hostnya. Bang Terakhir Kafir. dari host. Ya terima kasih banyak ya. Kalau nggak ada lagi.
Nah, udah di mute nya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Nora yang sudah sempat bergabung di sini. Sering-sering Bunda. Sama-sama. Sering-sering Bunda. Insya Allah, insya Kalau Allah. kita ya. Supaya Komal kita kuat, karena saya juga buka Komal ini udah setahun, mau hampir setahun. Masya Ya, Allah. kalau berdiskusi begini, alhamdulillah satu orang saya mualafkan diskusi. Masya Allah. Aduh, kasihan kalian. Kita jadi viti saya. Cuman bisa bodohi orang bodoh aja. Nah, Iya, nggak nanti apa-apa lah. Kafir, nanti kalau Anda mau cuma diskusi bisa lagi, bodohi orang bodoh nanti aja. kita lanjut malam ya, Fir ya. Nanti Anda naik ke room Selesai saya lagi. taraweh. Selesai tarawih. Di follow Ya, saja Fir, ya. Kafir, ini akunnya. Ya, saya follow Selesai Anda ya. taraweh, insya Allah akan diskusi lagi ya. Lagi. Oke, terima kasih teman-teman yang ada di Sama-sama. bawah, khususnya kepada Bunda Nora. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu Bunda ya, dalam lindungan Amin, Allah amin, Subhanahu ya wa taala. Allah. Amin. Ya, Amin. saya urungkan